guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru di channel ini, hai, this is Rosa. Sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau membahas tentang sesuatu yang penting banget oleh acne prone. Dan ini sering banget dilakukan, termasuk aku juga sering banget melakukan, yaitu mencet-mencet jerawat. Itu biasanya tuh suka banget nih mencet-mencet jerawat yang udah mateng, terus keluar putih-putihnya gitu, kayak satisfying sekali, ya kan? Lalu apa nih langkah yang harus kita lakukan seusai melakukan perbuatan haram seperti itu? Padahal itu tuh haram guys hukumnya. Itu bisa membuat wajah kita jadi bopeng, bisa membuat wajah kita bekas jerawatnya tambah hitam, bisa juga membuat inflamasi yang tidak kunjung reda. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah melakukan perbuatan haram itu? Langsung aja kita bahas di video ini. Tapi sebelum kalian ke videonya, jangan lupa kalian subscribe di channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari aku setiap hari Senin dan Kamis. Langsung aja kita ke videonya saja. Tips yang pertama yang harus kalian lakuin ketika kalian udah mencet-mencet jerawat adalah pastiin semua jerawatnya itu keluar. Jadi putih-putih yang ada di dalam yang udah kalian pencetin nih, usaha untuk mencet itu pastiin semuanya keluar dan jangan sampai ada yang masih mengendap di situ. Bisa dimisalkan tanganku ini yang bolong kayak gini, ini adalah sebuah pori-pori dan ini adalah jerawatnya. Jerawatnya ini kalau misalkan kalian pencet, pori-pori itu kan lama-lama bakalan makin besar. Terus kalau misalkan masih sisa nih di dalamnya, itu nanti bakalan makin besar dan dia tuh kayak bukannya keluar, malah tambah bikin peradangan di sekitar sini. Jadi bikin peradangannya itu bener-bener menutup jalan keluar, jalan utamanya. Jadi tambah bengkak, tambah sakit, dan tambah hitam juga tuh bekas jerawat. Jadi pastiin kalau jerawatnya yang kalian pencet itu keluar semuanya. Kemudian tips yang kedua adalah kalian harus membersihkan jerawat yang udah kalian pencet itu menggunakan kain bersih. Bisa juga menggunakan tisu atau menggunakan kapas, tapi lebih enak menggunakan tisu sih daripada kapas. Jangan menggunakan tangan, karena biasanya tangan yang bersih sekalipun bisa mempengaruhi bakteri-bakteri lain untuk berkembang di jerawat kita, ya kan? Dan aku yakin kalian tidak mau hal itu sampai terjadi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah kalian harus mengompresnya dengan air dingin atau es batu. Biasanya aku sering menggunakannya es batu daripada air dingin, karena air dingin tuh kesannya basah gitu kan ya, daripada es batu. Es batu kan es batu dimasukin di kain, terus habis itu kainnya kita tepuk-tepuk, kita kompres gitu sama jerawat yang tadi udah kita pencet. Nah, itu nanti akan mengurangi peradangan pada jerawat atau inflamasi pada jerawat, supaya jerawat itu nggak terlalu mongah-mongah banget gitu loh guys. Mongah-mongah tuh bahasa Indonesianya apa sih? Supaya jerawatnya tuh kayak nggak terlalu menggelegar banget gitu loh. Nah, es batu juga bisa menghentikan pendarahan. Jadi dia tuh lebih kayak menonaktifkan si syaraf pengalir darah itu loh guys. Iya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan kalian tidak memiliki es batu di rumah, atau mungkin kalian lupa membuat es batu, atau bahkan rumah kalian tuh mati lampu sehingga kulkasnya nggak bisa nyala, atau kulkasnya kemarin dimasukin apa gitu sehingga listriknya nggak nyala, ya pokoknya estimasinya seperti itu, kalian bisa menggunakan skincare yang klaimnya bisa menenangkan kulit kalian, yang bisa men-shooting and calming your skin. Contohnya seperti aloe vera atau gel ceramide atau skincare yang biasanya itu untuk skin barrier. Nah, kalian bisa menggunakan kapas untuk mengaplikasikan si produk itu, terus kalian kompres di jerawat yang kalian udah pencet tadi. Insya Allah inflamasinya reda. Tapi pastiin kalau produk yang kalian pakai itu adalah produk yang biasa kalian pakai. Jadi jangan baru coba-coba terus habis itu kalian totolin gitu, jangan guys, karena itu akan menyebabkan resiko lebih besar daripada produk yang biasanya. Kalau produk yang biasanya kalian pakai itu kan kalian udah tahu nih kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Jadi kalian bisa mempertimbangkan itu, oke? Kemudian yang selanjutnya, jangan pakai salep jerawat. Jangan pakai benzolak, jangan pakai salep jerawat apapun deh, pokoknya yang ada melembabkannya juga terserah, pokoknya jangan pakai salep jerawat. Karena salep jerawat itu sifatnya eksfoliasi, jadi dia bisa makin mengiritasi kulit, makin mengelupas itu yang namanya sel kulit mati kalian, dan biasanya akan menyebabkan peradangan pada jerawat kita, dan inflamasi itu jauh lebih lama terjadi daripada yang biasanya kalau misalkan kalian nggak pakai salep jerawat. Sekalipun salep jerawat itu bisa mengeringkan jerawat kita, tapi jangan pakai salep jerawat guys, karena salep jerawat itu selain bisa menghitamkan noda bekas jerawat, dia juga bisa membuat peradangan itu semakin kayak wah nggak selesai-selesai. Itu biasanya nular nih, jerawatnya pindah kemana gitu, biasanya seperti itu. Kalau di kasus aku sih seperti itu. Kemudian yang paling penting banget, jangan scrub wajah, karena wajah yang lagi luka itu
nggak boleh dieksfoliasi, jangan. Kita harus membenarkan jaringan-jaringan itu. Kalau misalkan kalian eksfoliasi pakai scrub wajah, pakai chemical peeling, pakai masker organik, jangan pakai 3 hal yang mengeksfoliasi kulit kalian sebelum jerawat kalian itu sembuh. Sebelum dia jadi bekas jerawat, jangan pakai produk yang mengeksfoliasi kulit kalian supaya inflamasi itu cepet selesai gitu loh guys. Oke, aku rasa itu tips penting yang harus kalian garis bawahi, yang harus kalian terapkan kalau misalkan kalian sudah melakukan perbuatan haram, yaitu memencet jerawat kalian. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena aku bakalan update terus setiap hari Senin dan Kamis. Untuk hari Sabtu, aku update tentang belajar skincare. Jangan lupa nonton ya. See you on the next video. Bye-bye!